Takbir. Kita keluar tuh. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dewi. Kembali lagi nih dengan kelompok 1 Bank Lembaga Keuangan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Selayu Pratiwi dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Bayu Sajiwo. Yes, yang selanjutnya ada si Rocky Muyaman, ada Rata Afiani, ada Siti Aisyah dan Surya. Ada Mbak Pramudita kebetulan belum bisa join karena ada sinyal kendalanya, dan Mbak Juliarti juga belum bisa join karena ada kendala sinyal. Di sini kami ingin membahas tentang lembaga pembiayaan. Pembahasan kami yang pertama yaitu apa sih lembaga pembiayaan itu? Mungkin dari rekan-rekan sekalian ingin menjawab atau ingin menjaga dari apa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan. Saya persilakan mungkin dari Mas Rocky Munyaman atau Bayu Sajiwo. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi ya, mengenai apa itu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Mungkin itu penjelasan dari lembaga pembiayaan. Bagaimana Mbak Dewi? Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi dari tanggapan dari Mas Rocky Munyaman. Mungkin Mas Bayu Sajiwo dari tanya senyum-senyum aja nih. Izin menambahkan, lembaga pembiayaan ini adalah salah satu alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional. Gitu Mbak. Apa teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Kayaknya Mbak Siti Aisyah ini kelihatan bingung, masih belum paham nih. Izin menambahkan, menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan itu meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Terima kasih. Dari teman-teman sekalian apa udah puas dengan tanggapan dari teman-teman yang lain atau mungkin ada yang janggal, ada yang ingin menambahkan lagi? Mbak apa Mbak Tosaria ini kayaknya siap untuk menambahkan ya sih. Aja. Enggak, saya mau nanya aja ya. Monggo. Jadi fungsi lembaga pembiayaan untuk perusahaan itu apa ya? Fungsi lembaga pembiayaan untuk perusahaan. Tuh Mbak Tusurya ada yang bertanya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menjawab nih. Kayaknya Mbak Ratna Afiani ini kayak sedang mencari jawaban yang tepat nih. Dipersilakan buat Mbak Ratna Afriani untuk menjawab dari pertanyaan dari Mbak Tusurya. Baik, izin menjawab. Fungsi lembaga pembiayaan yang pertama. Maaf Mbak Ratna Afriani, suaranya agak dibesarkan lagi nih. Teman-teman sekalian nih agak-agak kupingnya nih belum awal bulan belum dikorek. Iya. Fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas penyediaan dana. Yang kedua, melindungi masyarakat bahwa dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Yang ketiga, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Udah Mbak, apalagi mau ditambahin? Ada lagi? Cukup?
Mungkin ada teman-teman yang lain ingin ada yang janggal gitu dari jawaban dari Mbak Ratna Apriani. Ada stres ya, Bang. Mungkin kayaknya Mbak Tusurya ini sedang kurang puas gitu dengan jawaban dari Mbak Ratna Apriani. Mungkin Iya, Mbak Dita ingin bisa menambahkan. dijelaskan ulang nggak? Tambahannya Oh, yang minta lebih dijelasin ulang. jelas gitu. Mbak Ratna Apriani Mbak Tusurya biasanya kurang puas. Mungkin bisa diulang atau jelasinnya secara detail. Udah malam jadi agak oleng mungkin ya Mbak Bun. Ya. Jadi fungsi lembaga pembiayaan yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas penyediaan dana. Yang kedua, melindungi masyarakat bahwa dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Yang ketiga, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Iya, terima kasih. Udah cukup. Udah mantap jawabannya. Iya, udah. Dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin menambahkan? Kayaknya Mas Bayu Sajiwa ini senyum-senyum aja dari tadi. Kurang puas kayaknya. Geleng-geleng kepala terus. Kurang puas Mas Bayu Sajiwa. Mungkin ada yang mau ditambahin Mas Bayu daripada janggal kan? Tidak diungkapkan. Nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Senyum-senyum aja dari tadi. Tebar kegantengan dah. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dari saya. Apa aja sih dampak dari COVID-19 terhadap perusahaan pembiayaan? Mungkin dari saya ini masih kurang paham dari itu. Dari teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan saya. Mungkin Pak Pramudita ini kayaknya jangan bikin bengek gitu. Ya Pramudita gitu. Jangan bikin. Mbak Pramudita, Mbak Pramudita apa ingin menjawab dari pertanyaan yang selanjutnya? Halo Mbak Pramudita. Enggak Om, udah. Sinyal ya. Apa perlu saya ulang nih pertanyaannya? Teman-teman lain pada mendengar pertanyaan saya? Stres. Karena itu. Teman-teman mendengar suara saya? Iya, terdengar. Mungkin Mbak Pramudita kayaknya lagi ada gangguan sinyal ya. Teman-teman mungkin ada yang bisa jawab dari pertanyaan saya? Gimana tadi pertanyaannya gimana? Wow. Dampak COVID-19 terhadap perusahaan pembiayaan itu apa aja? Mungkin teman-teman tahu atau ingin menanggapi atau bagaimana? Kita langsung bilang. Mungkin Mbak Mungkin saya ingin menjawab ya pertanyaannya. Dampak COVID-19 terhadap lembaga pembiayaan. Yang pertama, restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, penagihan. Kesulitan menagih angsuran kepada debitur dikarenakan dampak COVID-19 maupun larangan pemerintah daerah terhadap perusahaan pembiayaan maupun industri lainnya. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan tetap harus melakukan pembayaran cicilan kepada perbankan atas utangnya. Namun begitu besar jumlah
customer-customer yang melakukan restrukturisasi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Kalau nggak diinin anjir. Aduh maaf teman-teman tadi sinyalnya biasa lah ya. Tadi pertanyaannya udah paham? Tadi udah direkam. Ini udah direkam. Oh, Halo teman-teman, masih mendengar suara saya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiwi, Yes. oke? Baik. Tadi apa pertanyaannya, dampak COVID-19 terhadap lembaga pembiayaan. Yang pertama ya, restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, kesulitan menagih angsuran kepada debitur dikarenakan dampak COVID-19 maupun larangan pemerintah daerah terhadap perusahaan pembiayaan maupun industri lainnya. Ketiga, perusahaan pembiayaan tetap harus melakukan pembayaran cicilan kepada perbankan atas utangnya. Namun begitu besar jumlah customer yang melakukan restrukturisasi. Kemudian mungkin itu saja jawabannya. Mungkin cukup itu jawaban dari saya. Sekian. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi? Mungkin ada yang janggal nih dari jawaban dari Mas Siroki Meyaman. Kayaknya Mbak Siti Aisyah ini terlihat bingung nih. Atau Mbak Pramudita. Kayaknya anjing, kenapa sih? tapi diam. Mbak Pramudita nih kayaknya kelihatan bingung nih. Halo Mbak Kenapa sih? Halo Mbak Pramudita. Dia nggak berkedip loh. Podcast. Diam. Halo Mbak Pramudita. Mbak Pramudita kenapa diam? Sinyal dia Di teman-teman ini Mbak Pramudita ini diem aja apa gimana nih? Halo Mbak Pramudita. Halo Mbak Pramudita. Nah kan keluar dia. Keluar lagi. Mungkin Mbak Pramudita ini ada bermasalah dari sinyal ya Bun. Mungkin yang lain ingin menanggapi dari pertanyaan yang tadi? Tidak, Mbak. Cukup jelas. Jelas sekali, Mbak. Kayaknya Mas Bayu ini agak meragukan ya ngomong jelasnya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya ingin bertanya lagi nih. Mungkin ke Mbak Tusore Aza nih ya, saya ingin bertanya ke Mbak Tusore Aza. Seperti apa lembaga pembiayaan
Jangan main-main loh. Ada yang kesel, ada yang... Udah jelas pertanyaan saya? Iya, bisa diulang. Diulang ya. Oke. Apa lembaga pembiayaan infrastruktur? Mungkin Mbak Tusraya udah tahu atau mungkin belum tahu, ada mungkin teman-teman yang lain ini ada yang ingin menanggapi? Saya tidak bertanya Iya, untuk Mbak Tusraya aja ya. Dengan saya bertanya juga untuk yang lain. Meja. Glowing ya. Ini belum blow up. Gimana Mbak Tusraya? Maaf, saya nggak bisa jawab. Bisa untuk Mbak Siti Aisyah aja. Mbak Tusraya, Podcast macam apa ini? Macam apa ini? Nggak ada benar-benarnya loh. Buang ulang yuk. Dari tadi bengong. Izin menjawab. Iya Bayu, gimana? Silakan. Eh, lembaga pembiayaan infrastruktur tadi adalah suatu lembaga yang menaungi pembiayaan infrastruktur, gitu Mbak. Mungkin ada yang mau nambahkan? Mungkin Mbak Ratna atau Mbak Siti, silakan. gimana Mas Bayu? Ini di sini agak berisiknya dangdutan. Tolong diperjelas lagi jawabannya. Bayu bengeng. Baik. Lembaga pembiayaan Apa katanya? baik. Maaf nih, Baik. sebelumnya memang tingkat kehumoran kelompok 1 ini tinggi, jadinya kebanyakan bengek ya. Ayo lah, bisa dilanjut, jangan serius-serius bener, ayo lanjut. Baik. Lembaga pembiayaan infrastruktur adalah suatu lembaga atau badan yang menaungi dalam pembiayaan infrastruktur, Mbak. Begitu. Mungkin teman-teman yang lain ini, saya masih kurang puas sih sebenarnya jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menanggapi dari pertanyaan saya tadi. Kayaknya Mbak Siti Aisyah ini terlihat bingung dari tadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ingin bertanya, apa ingin menjawab, ingin menanggapi? Retna apa kalian kepala doang? Retna aja. Gimana Mbak Siti Aisyah ingin menanggapi? Saya masih kurang puas nih dengan jawabannya dari Mas Bayu Sajiwo. Enggak, saya enggak paham. Atau tidak paham kayak Mbak Tusuri Haza? Masih bingung? Belum paham. Masih bingung saya. Sama sih, saya juga masih bingung. Untuk Mbak Moderator mungkin bisa menjelaskan lebih detailnya. Saya nggak mungkin bertanya, Mas, kalau saya ngerti. Saya pasti nggak mungkin bertanya ini. Mbak Ratna ini kayaknya kalem-kalem aja nih mungkin. Dia lebih mengerti sih ini. Fix sih. Ya, Mbak Ratna ingin menambahkan dari Mas Bayu Sajiwo? Enggak, Mbak. Enggak. Sumpah pengen Rocky.
Aduh, mungkin ini kayaknya masih bingung. Mungkin kita cari lagi. Waktu nih. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya lagi tentang lembaga pembiayaan? Ada berapa menit story ini? Tentang lembaga pembiayaan mungkin ada yang ingin bertanya? Udah berapa menit sih? Kalian udah berapa menit? Nggak ada, Mbak. Cukup. Malas ya? Cukup. Cukup sekali. Hujan. Hujan ya? Iya. Kebetulan hujan nih di ini. Mungkin itu aja nih. Beneran nih gak ada yang mau ditanyain lagi dari tentang materi lembaga pembiayaan. Kalian dari tadi kebanyakan bengit deh. Sumpah nggak ada yang jawab. Gak niat. Mbak mau nanya. Nah, akhirnya menanya, paham ya sudah? Alhamdulillah. Ada yang Ya, bertanya saya juga. bertanya. Iya, iya. Monggo. Kalau koperasi itu termasuk ke lembaga pembiayaan apa enggak ya? Nanyanya kemana nih? Ke semuanya, terserah siapa aja. Gimana teman-teman? Koperasi ini masuk nggak dalam lembaga pembiayaan? Mungkin ada teman-teman yang udah paham atau mengerti tentang lembaga pembiayaan? Sepertinya Mbak Siti Aisyah ini sedang mencari-cari jawaban, mengkulik-kulik Google untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tusoria. Gimana nih? Tadi pertanyaannya, apakah koperasi Koperasi itu juga masuk dalam lembaga pembiayaan? Termasuk. Siti Aisyah, diam aja duduk. yang saya tahu ya, koperasi itu termasuk dari lembaga pembiayaan karena koperasi itu merupakan lembaga atau badan tersebut melakukan kegiatan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai suatu anggotanya. Itu yang saya tahu. Mungkin ada teman-teman dari yang lain ingin menambahkan dari jawaban saya. Jadi kesimpulannya itu bahwa koperasi itu termasuk lembaga pembiayaan karena dia itu menyalurkan uang atau melakukan transaksi uang dari koperasinya itu untuk anggotanya atau untuk masyarakat. Mungkin dari teman-teman yang lain untuk menambahkannya. Dan juga itu berharga banget untuk menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi dari berbagai perusahaan. Jadi kalau ditanyain koperasi itu termasuk lembaga pembiayaan, ya karena dia mentransaksi uang. Kalau yang udah berhubungan dengan uang itu pasti itu ada namanya, kalau udah yang berhubungan dengan uang itu pasti termasuk dari pembiayaan. Tapi dilihat dulu dari segi yang lain, dia termasuk dari lembaga perusahaan atau dari individual. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Mungkin ada yang kurang setuju dengan jawaban saya. Mbak Juliarti, welcome. Dalam. Bentar dulu, ini nggak bisa on cam. Bentar. Ya, nggak apa-apa. Tadi nih Mbak Tusore nanya. Kebetulan Mbak Juliarti baru masuk nih ya. Katanya lembaga pembiayaan itu termasuk, koperasi itu termasuk tidak dari lembaga pembiayaan? Masuk dalam lembaga pembiayaan tidak? Nah, Menurut saya tidak ya, beda karena
Halo teman-teman, masih mendengar suara saya? Iya, masih. Gimana lanjutan tadi? Maaf, tadi ada kendala sinyal. Mbak Juliarti udah menjawab. Menurut saya beda karena itu kan beda dari lembaga pembiayaan sama lembaga operasi kan tadi tuh. Nah, Menurut saya sih gitu sih. Cuman tahu aja ada yang mau nambahin atau ada yang mau jelasin lebih lanjut. jadi Ini tadi saya tuh, jadi mungkin saya tuh memang menjawab tadi, Mbak. Saya bisa mengatakannya koperasi itu termasuk dari lembaga pembiayaan, yang dimana karena lembaga tersebut melakukan kegiatan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga, dengan menerbit surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi sebagai perusahaan. Jadi kalau ditanyain lembaga koperasi itu lembaga pembiayaan atau tidak, menurut saya itu menurut saya itu lembaga pembiayaan, karena yang berhubungan dengan uang tuh, transaksi uang tuh ya masuk lembaga keuangan. Mungkin Mbak Juliarti berbeda pendapat katanya tidak termasuk dari lembaga pembiayaan. Bukan begitu Mbak Jul? Halo? Mbak Jul? ya loh. Ya Allah, sinyal. Boleh dijelasin lagi bahwa Enggak cuman tahu aku apa sih nyimak gitu. lembaga Mungkin pembiayaan aku kurang baca juga. Ternyata pas aku cari-cari, ya kata Mbak Sela benar. Sama. jadi nggak jadi nih kalau lembaga keuangan itu bukan dari koperasi bukan dari lembaga keuangan. Jadi menurut Mbak Juliarti bahwa koperasi itu termasuk lembaga keuangan. Jadi nggak berubah nih. Jadi berubah nih. Iya. Iya Mbak Sela. Aku setuju sih. Yang lain, Mungkin ada aku yang ingin menambahkan bahwa mungkin ada yang ingin menambahkan atau enggak atau tidak setuju dengan pendapat dari saya dan Mbak Jul bahwanya koperasi itu termasuk lembaga pembiayaan. Mungkin ada yang berpendapat tidak termasuk dari rekan-rekan sekalian. Mungkin pada setuju ya bahwa koperasi itu termasuk lembaga pembiayaan. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari selain Mbak Tusuraya Azza? Mungkin Mbak Suliati ingin bertanya yang baru masuk. Mbak Pramudita? Mana dia? Mbak Pramudita nih diam-diam aja nih. On cam dong. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin masih ada bingung nih dengan lembaga pembiayaan. Mungkin Mas Bayu ingin bertanya? Yang dari tadi senyum-senyum aja. Ya Mbak, izin bertanya Mbak. Ya, bertanyanya ke semua atau ke saya nih? Ke semua ya? Ke semuanya. Monggo. Apa perbedaan lembaga pembiayaan dan rentenir Mbak? Apa jelas pertanyaannya? Oh ya, jelas. Teman-teman ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah atau ingin berpendapat? Monggo. bisa diulangi nggak? Ya Allah, aku susah banget sih. Tadi itu pertanyaannya Mas Bayu Sajiwo tuh, apa sih bedanya rentenir dengan lembaga pembiayaan? Jelas? Jelas Mbak Jul?
izin menjawab. Jadi menurut saya tuh lembaga pembiayaan itu kan di awal udah ada perjanjian ya untuk bunganya. Kalau rentenir kan nggak ada, jadi kayak pemaksaan gitu kalau rentenir. Nggak tahu. Menurut saya, kalau yang lain mau nambahin, silakan. Ingin menanggapi, bukannya kalau rentenir itu memang sudah ada perjanjian di awal tentang bunga. Kayak Tapi mungkin bunganya nggak terlalu besar. di mana nih? Di lembaga pembiayaan atau di rentenir? Yang di pembiayaan. Nggak tahu. Bisa mungkin yang lain. Itu menurut saya sih. Mungkin kalau lembaga pembiayaan, saya ingin menambahkan ya. Kalau lembaga pembiayaan itu mungkin peraturan atau meminjamkan uangnya kepada masyarakat atau kepada orang yang ingin meminjamkannya itu sudah ada teratur di dalam undang-undang. Beda dengan rentenir. Rentenir itu dia bersifat individualisme yang benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Jadi kayak apa ya, gimana ya? Cuman kayak pihak-pihak begitu, tidak bersangkut pautan dengan pemerintah. Kalau misalnya lembaga pembiayaan ini, dia sudah teratur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1988. Beda dengan rentenir tidak ada undang-undangnya, menurut saya sih. Dan kalau misalnya lembaga pembiayaan itu lebih memiliki sifat kemanusiaan, beda dengan rentenir. Kalau rentenir itu saya melihat saya nggak pernah lihat nyata sih, saya lihatnya ke sinetron. Itu lebih kayak mengobrak-abrik rumah. Mungkin lembaga pembiayaan itu tidak seperti itu, lebih kemanusiaan. Itu ya sih dari saya. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan? Atau Mas Bayu ini kurang puas dengan jawabannya? Kurang puas, Mbak. Kurang puas di bagian mana nih? Semuanya, Mbak. Dari awal. Ya, bisa di nih dari Mbak Juliarti, dia nulis di kolom chat, lembaga pembiayaan mengeluarkan bunga yang lebih rendah daripada rentenir karena rentenir memberikan bunga yang tinggi. Lalu lembaga keuangan adalah sebuah organisasi yang legal, sedangkan rentenir tidak. Iya, benar. Kalau rentenir itu ilegal. Kalau rentenir tidak, lembaga pembiayaan itu lebih legal karena dia menyangkut pautkan dari pemerintah. Dan bersangkutan juga dengan OJK sih. Bedanya tuh bisa gimana ya? Bedanya itu lebih signifikan, itu yang gampang dipahami tuh kalau rentenir itu ilegal. Kalau lembaga pembiayaan itu apa? Lebih bersangkut paut dengan dari udah banyak pengawasannya dari OJK, pengawasan uang dari pemerintah sih. Itu aja sih. Mungkin Mbak Bayu kurang puas atau gimana nih? Izin bertanya lagi, Mbak. Perbedaannya cuma legal dan ilegal aja sih sebenarnya. Mau tanya lagi, Mbak. Lalu kenapa masyarakat lebih memilih meminjam dana kepada rentenir daripada lembaga pembiayaan, Mbak? Walaupun mungkin masyarakat udah tahu kalau rentenir itu seperti itu sifatnya. Itu mengapa kebanyakan masyarakat kok masih banyak yang pinjam kepada rentenir gitu? Izin menjawab ya. Kalau rentenir itu mungkin tidak menggunakan syarat-syarat yang susah. Yang penting bayar lancar dan bunganya lancar. Sedangkan kalau lembaga pembiayaan itu harus ada jaminan juga dari kayak misalnya kayak kita pinjem di Pegadaian. Kita harus menggadaikan dari surat rumah ataupun BPKB ataupun yang bersangkut pautan
yang dimiliki. Kalau rentenir itu nggak harus memiliki terus ini barang-barang tersebut atau hal tersebut. Kayak misalnya perjanjian mau minjam sekian, terus bunganya sekian. Kalau sanggup bayar ya pasti dikasih pinjam. Beda dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan pasti punya persyaratan-persyaratan yang tertentu yang susah untuk dipenuhi dari masyarakat. Mungkin itu. Mungkin yang teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Tapi gini Mbak, lembaga pembiayaan kan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu kenapa mempersulit hal tersebut Mbak? Gitu. Bukan mempersulit sih sebenarnya. Itu lebih untuk jaminan. Walaupun lembaga pembiayaan itu untuk mensejahterakan rakyat, tapi mereka tidak ingin rugi dong. Mereka ingin membantu kayak mutualisme aja. Aku membantu kamu, kamu harus memberi give me award juga buat saya. Bukan berarti saya meminjamkan kamu untuk semena-mena, bukan begitu juga sih. Dari sudut pandang saya, jadi kamu pun kalau misalnya meminjamkan uang, pasti nggak mau dong terugikan. Kamu pastinya ingin untung ataupun tidak terugikan. Pasti seperti itu sih. Bukan berarti mempersulit rakyat untuk meminjam uang atau ingin transaksi dari lembaga pembiayaan. Nah, dari Mbak Juliarti ini mungkin benar proses dari rentenir itu lebih cepat juga dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu pasti beberapa hari. Kalau rentenir, ya namanya juga rentenir ya Bun. Yang penting duit, bank bunganya mantep, ya pasti di ACC. Kalian bisa baca sendiri dari kolom komentar Mbak Juliarti menambahkan. Teman-teman yang lain mungkin ada yang menambahkan lagi? Saya ingin mendengar jawaban dari Mbak Siti, Mbak. Iya, kayaknya Mbak Siti ini senyum-senyum aja dari tadi nih, Bun. Telepati. Gimana Mbak Siti? Mbak Siti bilang tadi Bang. Mbak Siti Aisyah, gimana? Mbak Bayu Sajiwa ini ingin mendengar jawaban dari Kenapa Mbak Siti Aisyah geleng ke geleng? Lagi jikir. Aneh ya Bun, satu kelompok. Jawabannya geleng-geleng kepala. Kenapa Mbak Siti Aisyah? Pusing. Mbak Siti Aisyah. Kayak nggak ada beda. Kayak nggak ada bebannya. Mbak Siti Aisyah. Mbak Siti Aisyah. Mas Bayu Sajiwo ingin mendengar jawaban dari Mbak Siti Aisyah. Ya, gimana? Ulang dong. Apa tadi yang ditanyain? Ulang dong, sorry nggak fokus. Waduh, Mbak Siti Aisyah nggak fokus. Udah malam soalnya.
Gimana? Kenapa geleng-geleng? Mas Bayu nanya, kenapa masyarakat itu lebih memilih rentenir daripada lembaga pembiayaan? Nah, Mas Bayu ini ingin mendengar dari jawaban dari Mbak Siti Aisyah. Mungkin Mbak Siti Aisyah tahu, ingin menanggapi. BM banget Mas Bayunya pengen dijawab sama Mbak Siti Aisyah. Gimana, sok monggo? Saya nggak tahu. Terus gimana? Tahu saya prosesnya mudah, itu aja sih. Maaf ya Mas Bayu, saya nggak tahu soalnya. Dari tadi kemana sih anjir? Waduh. Mas Bayu gimana nih? Mbak Siti Aisyahnya nggak tahu nih. Gimana nih Mas Bayu? Mbak Siti Aisyahnya nggak tahu nih. Ya udah, saya mau dengar dari Mbak Suroya aja. Kan tadi udah loh. Ya kurang lebih jawaban saya sama sih kayak Mbak Tiwi. Kalau dari pandangan Mbak, Bilang Mbak Siti Aisyah. Tadi dengar nggak jawaban saya tentang pertanyaan dari Mas Bayu Sajiwo? Dengar tidak? Hah? Halo Mbak Siti Aisyah. Ya. Jangan ketawa. Apanya yang lucu sih? Yo gimana Mbak Aisyah? Dengar nggak tadi apa yang saya jawab dari pertanyaan Mas Bayu Sajiwo? Dengar. Apa? Banyak. Saya nggak ingat. Banyaknya gimana coba? Kan katanya Mbak Siti Aisyah ini belum paham nih dan tidak tahu dari Mas Bayu Sajiwo. Tapi tadi saya udah jawab. Apa Mbak Siti Aisyah sudah paham? Hah? Halo? Mbak Siti Aisyah? Iya, sebentar. Tadi saya dengarnya kenapa masyarakat lebih milih pinjam uang ke rentenir daripada ke lembaga pembiayaan. Karena prosesnya tuh lebih mudah mungkin. Meskipun bunganya besar. Itu kan? Bukan. Tadi Mbak Tusoraya lagi. Mbak dengerin kayak gitu ya? Baik. Itu Mas Bayu Sajiwo atau jawaban dari Mbak Siti Aisyah yang mengkopas jawaban dari saya. Apa udah puas dengan jawaban Mbak Siti Aisyah? sudah sangat puas Mbak. Wow, Wow sih. amazing sih ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mbak Juliarti ingin bertanya? Maaf Mbak Juliarti, itu pertanyaannya sudah berlalu. Sudah tidak bisa lagi untuk ditanyakan. Maaf ini pura ya. Yang lain Mbak Juliarti. Ini Mbak Siti Aisyah kayaknya ini bertanya ini. Aduh. Buruan. Ya Allah. Ingin bertanya Mbak Siti Aisyah? Kalau perbedaannya
lembaga pembiayaan syariah sama yang biasa? Kayak gimana perbedaannya? Ayo teman-teman nih. Sekarang Mbak Siti Aisyah udah fokus nih. Mampus. Cas dulu. Casan, Cuk. Santai, kunci. Bangsa. Sebentar. Ini ada gangguan. Buruan dong. Ya, ntar anjir. Allahu Akbar. Ayo teman-teman yang udah tahu jawabannya atau mungkin ingin berpendapat. Saya ingin berpendapat, Mbak. Yang gitu. Enggak. Pak Tusir Kalau lembaga pembiayaan syariah itu lebih menekankan kepada kaidah syariat Islam, sedangkan lembaga pembiayaan biasa itu tidak, Mbak. Begitu. Apa udah jelas Mbak Siti Aisyah? Masih enggak? Mbak Siti Aisyah? Ya. Jelas? Jelas. Jelas banget? Belum terlalu sih. Tapi ngerti lah maksudnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat? Seru ya. Batu Soroya ini kayaknya udah komat kamit nih. Sepertinya udah selesai aja ya. Udah diselesaikan aja. Biasa. Udah cukup ya. Udah lama juga. Tapi Siti Aisyah ini belum puas, Mbak. Mbak Juliarti mungkin? Si Rocky? Makin sakit ya Rocky kalau dengar kelompok. Apa nih? Jaringan. Oh. Halo? Teman-teman? Saya ini belum puas dengan jawabannya. Pertanyaan, Jir. Mohon maaf, Mbak. HP saya udah mau lowbat. Gimana ya? Tuh kan. Kenapa sih nggak diselesain? Ya Allah. Coba masuk ini ya. Saya ya mungkin udah ya, kita akhiri aja. Udah ini aja. Kita akhiri podcast kita pada malam hari ini. Mungkin terlalu banyak humorisnya ya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf sebagai moderator. Jika saya ada salah kata, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan jika saya ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot gimana? Yuk. Foto bareng, Jir. Gak usah foto-foto. Gimana nih? Simpan.